Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Darmayanti, NIM 212552018253884. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai expert system. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan dari 3 topik ini. Yang pertama, penyakit tanaman jamur, yang kedua, penyakit pada unggas, dan yang ketiga, kerusakan pada kendaraan. Yang pertama, penerapan expert system pada forward chaining pada tanaman. Dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit pada Jamur Tiram menggunakan metode forward chaining. Ditulis oleh Ahmad Bayanis, Laura Saraswati Nusantara, dan Fajar Agustinus Suciono. Jurnal ini merupakan Journal of Information Technology and Computer Science, volume 1 nomor 2 Januari 2017. Dengan latar belakang, tanaman jamur tiram rentan terhadap hama dan penyakit, teknologi informasi yang berkembang, sehingga petani jamur menginginkan identifikasi penyakit pada jamur secara cepat. Dan ini merupakan knowledge base-nya. Selanjutnya, mekanisme inferensi. Melakukan penalaran maju dengan menggunakan aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu, selama pemakai mekanisme inferensi menguji gejala sesuai dengan aturan demi satu untuk memperoleh hasil diagnosa berupa penyakit yang diderita. Ini merupakan rule base-nya. Ini contoh tampilan menu utama. Ini menu diagnosis, jadi user akan memilih fakta gejala yang nampak pada jamur tiram. User akan mencentang di sini. Tampilan hasil diagnosis. Laporan hasil diagnosis menampilkan presentase dari penyakit yang dihitung dari inputan gejala yang dilakukan oleh user dan pengobatannya. Jadi ini ada gejala, ini penyakitnya, dan ini cara pengobatannya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sistem pakar yang dibangun dapat memberikan kesimpulan identifikasi berdasarkan pada gejala yang diinputkan, penentuan jenis hama atau penyakit yang berpotensi menyerang tanaman berdasarkan pada presentase probabilitas. Semakin besar nilai persentase probabilitas, semakin besar pula presentasi hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Selanjutnya, penerapan expert system backward chaining pada tanaman dengan judul Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit pada Tanaman Jamur dengan menggunakan metode backward chaining. Ditulis oleh Muhammad Syarudin, Hermawan Sulistianto, STMT, Hashim Azhari, STMT. Ini merupakan karya ilmiah atau skripsi. Jurnal ini memiliki latar belakang pemahaman para petani jamur akan penyakit jamur tergolong masih rendah. Banyak pembudidaya masih mengandalkan pengetahuan seorang pakar untuk dapat mendiagnosa suatu penyakit, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Rule base dan knowledge base-nya ada pada tampilan aplikasi. Mekanisme inferensi. Sistem yang berbasis aturan dengan backward chaining mampu mendeteksi jenis penyakit pada jamur dengan metode runut mundur dan dapat memberikan informasi pengobatan. Ini adalah contoh tampilan aplikasinya. Ini halaman indeks, ini form data penyakit, dan di sini ada rule base dan knowledge base-nya. Ini form data gejala, form data presentase. Ini diagnosis penyakit, dan ini hasil diagnosa. Jadi ini ada nama penyakit, presentasenya seberapa, dan solusi penanggulangannya ini di sini akan nampak di sini. Kesimpulan dari jurnal ini adalah aplikasi sistem pakar ini telah diuji secara langsung bersama pembudidaya jamur sebanyak 10 kali percobaan dengan hasil kebenaran 10 kali. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat akurasi persentase kebenaran program adalah 100%. Aplikasi sistem pakar ini telah memberikan kemudahan bagi pembudidaya jamur untuk mendeteksi penentuan penyakit tanaman jamur dan cara menanggulanginya. Selanjutnya, penerapan expert system forward chaining pada unggas dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ayam Boiler dengan metode forward chaining. Ditulis oleh Fenty
Marpitalia, Erlangga, Yulfriwini. Jenis jurnal ini merupakan Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi volume 9 nomor 1 Juni 2019. Dengan latar belakang, tidak semua peternakan menyediakan tenaga kerja kesehatan atau dokter hewan. Masih kurangnya alat-alat kesehatan yang ada di peternakan ayam broiler. Ini merupakan knowledge base-nya. Ini juga merupakan knowledge base-nya. Ini ada rule base. Ini rule base-nya juga. Mekanisme inferensi. Melakukan penalaran maju dengan menggunakan urutan dan proses tertentu. Ini contoh tampilan dari alatnya. Yang gambar pertama ini merupakan gambar rangkaian alat pengukur suhu tubuh ayam broiler. Dan gambar 2 ini adalah lampu laser dengan PCB dan button on-off. Dan gambar 3 merupakan lensa yang digunakan untuk menambah jarak jangkauan ukur dari sensor. Kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, penerapan metode forward chaining pada sistem pakar merupakan salah satu cara atau metode yang tepat dalam memberikan hasil perhitungan pada suatu masalah tertentu pada sistem pakar. Dengan menggunakan metode ini, maka pengambilan keputusan dalam sistem pakar dirasa sudah tepat dan sesuai berdasarkan hasil dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang kedua, dari proses uji coba terhadap objek yaitu ayam broiler, alat pengukur suhu tubuh ini berfungsi dengan cukup baik. Ketepatan pengukuran dilakukan pada jarak 1 cm dari objek. Pada tahap pengiriman data sensor ke database, memiliki ketepatan waktu sesuai dengan bit dari sensor yang diatur oleh delay. Maka server yaitu Firebase dapat menampilkan data pada real-time database sesuai dengan ketentuan bit. Sensor dan aplikasi Android ini memiliki tingkat ketepatan yang baik dalam mengirim dan menerima data, lalu mendiagnosa penyakit berdasarkan data suhu dari sensor dan data gejala yang diinput oleh user sesuai dengan ketentuan yang ada, serta memberi hasil diagnosa sesuai dengan data yang ada pada pengirim program Android. Posisi objek, yaitu ayam broiler, akan berpengaruh terhadap keakuratan deteksi. Penerapan expert system backward chaining pada unggas. Dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Ayam dengan Metode Pendekatan Backward Chaining. Ditulis oleh Romsah, Nelina Lulwardah, Andrianto Heriwibowo, dan Susilawati. Jurnal ini merupakan situs Tika Vikunma, volume 8, nomor 2, 2019. Dengan latar belakang, yang pertama, komputer dapat dipakai untuk membantu orang dalam memecahkan masalah. Setiap peternak ayam membutuhkan informasi mengenai gejala dan jenis serta cara penanggulangan penyakit yang menyerang ayam yang mereka ternak. Akan tetapi, informasi berupa sistem untuk memberi informasi dan mendiagnosaan penyakit belum terbentuk dikarenakan kurangnya sumber daya di bidang IT belum memadai atau terbentuk. Knowledge base, produksi awal, busung ayam, batuk darah, produksi telur, dan gumboro. Mekanisme inferensi. Sistem yang berbasis aturan dengan backward chaining mampu mendeteksi jenis penyakit dengan metode runut mundur dan dapat memberikan informasi pengobatan. Penerapan aplikasi ini dilakukan dengan memasukkan registrasi peternak dan menginputkan gejala penyakit ayam sehingga peternak bisa mendapatkan solusi yang diinginkan. Kesimpulan dari jurnal ini, sistem pakar diagnosis penyakit ayam mampu memberikan solusi untuk penanganan penyakit yang telah didiagnosa. Sistem yang berbasis web dapat diakses oleh semua peternak ayam. Penerapan expert system forward chaining pada kendaraan. Dengan judul Implementasi Sistem Pakar menggunakan metode forward chaining dan certainty factor untuk mendeteksi kerusakan sepeda motor Kawasaki KLX 150 berbasis web. Ditulis oleh Suwajar Butsianto, Dian Riki Pangestu.
dengan nama Jurnal Ilmiah Informatika, Arsitektur, dan Lingkungan, volume 14 nomor 1 2019. Dengan latar belakang, yang pertama, tidak sedikit dari para pemilik sepeda motor ternyata hanya mengerti bagaimana cara menaiki sepeda motornya saja, tanpa memahami bagaimana merawat serta memelihara sepeda motor miliknya. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kerusakan sepeda motor, khususnya jenis sepeda motor KLX 150 ini, menimbulkan banyaknya kasus yang menimpa pemilik kendaraan yang dilakukan oleh bengkel nakal menjadi kerugian bagi pemilik sepeda motor. Yang ketiga, tidak hanya pengguna sepeda motor yang dirugikan, kurangnya pengetahuan tentang kerusakan ini juga berdampak pada usaha bengkel yang disebabkan mekanik sepeda motor yang salah penanganan dalam hal servis jenis sepeda motor KLX 150. Karena jenis sepeda motor ini berbeda karakter mesinnya dari motor biasa. Serta penanganan servis yang lambat dari mekanik ketika terjadi kerusakan pada sepeda motor juga disebabkan karena kurang pengetahuan tentang penyebab kerusakan tersebut. Dan ini merupakan knowledge base dan rule base-nya. Ini juga merupakan knowledge base dan rule base dari aplikasi ini. Selanjutnya ada mekanisme inferensi. Pada penelitian ini menggunakan metode forward chaining, yaitu teknik pencarian yang dimulai dari inputan beberapa fakta dan kemudian menurunkan beberapa fakta dari aturan-aturan yang cocok pada knowledge base dan melanjutkan prosesnya sampai jawaban sesuai. Ini contoh dari tampilan aplikasinya, tampilan web. Ini ada menu utama, ini ada registrasi pengguna, ini ada diagnosa kerusakan pada sepeda motor KLX 150. Ini ada solusinya. Kesimpulan, yang pertama, sistem pakar yang dibangun dapat memberikan presentasi hasil diagnosa penyakit berdasarkan fakta dan pengetahuan yang telah diberikan. Yang kedua, presentase hasil diagnosa dengan menggunakan proses perhitungan certainty faktor sangat dipengaruhi pada nilai CF yang diberikan oleh pakar. Yang ketiga, validasi sistem dilakukan oleh seorang pakar presentase kecocokan hasil diagnosis sistem dengan pakar sebesar 80%. Metode certainty factor dapat mengatasi ketidakpastian dalam mendiagnosis kerusakan sepeda motor dengan ketepatan perhitungan yang cukup baik. Penerapan expert system backward chaining pada kendaraan. Dengan judul sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada sepeda motor 4 tak dengan menggunakan metode backward chaining. Merupakan jurnal sistem informasi dan telematika, ditulis oleh Maria Susanti F. Dengan latar belakang, sepeda motor yang menimbulkan banyak asap adalah sepeda motor 2 tak. Karena itu, masyarakat mulai beralih ke sepeda motor 4 tak yang dikenal lebih ramah lingkungan serta irit dalam pemakaian bahan bakar. Sehingga banyak masyarakat modern cenderung memilih sepeda motor 4 tak sebagai kendaraan pribadinya. Penggunaan sepeda motor 4 tak yang semakin banyak menyebabkan meningkatnya usaha-usaha yang berhubungan dengan sepeda motor 4 tak. Salah satunya adalah usaha perbaikan sepeda motor 4 tak. Perkembangan usaha ini yang semakin maju dan meluas tidak diiringi dengan perkembangan tenaga ahli atau pakar yang menguasai keahlian untuk memperbaiki sepeda motor 4 tak. Permintaan konsumen yang meningkat di sebuah bengkel tidak dapat diatasi dengan tenaga ahli yang sedikit. Rule base dan knowledge base-nya langsung ada pada aplikasi, tidak ditampilkan dalam jurnal. Mekanisme inferensinya, pelacakan ke belakang adalah pendekatan yang dimotori oleh tujuan atau hipotesis. Dalam pendekatan ini, penalaran dimulai dari tujuan atau hipotesis terlebih dahulu. Kemudian, baru dicocokkan dengan keadaan awal atau fakta-fakta yang ada. Ini ada tampilan aplikasinya. Jadi, user akan memilih kerusakan yang ada pada aplikasi ini, dicocokkan dengan keadaan sepeda motornya. Lanjut, ada hipotesa. Pilih hipotesa yang sesuai dengan keadaan sepeda motor Anda. Di sini ada pertanyaan dan solusi kerusakannya. Kesimpulan dari aplikasi dari jurnal ini,
yaitu sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan sepeda motor 4 tak dengan penggunaan metode backward chaining dapat menggantikan tenaga ahli atau pakar dalam mendeteksi kerusakan sepeda motor 4 tak, sehingga kerusakan tersebut dapat diatasi dengan cepat. Selain itu, dengan adanya fitur untuk menambah pengetahuan yang hak akses diberikan kepada pengguna pakar, maka sistem pakar ini akan dapat terus berkembang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Kelebihan dari penggunaan metode backward chaining adalah metode ini memiliki sifat yang cocok dalam melakukan diagnosa dan dalam pencarian solusi. Menggunakan metode ini tidak memerlukan waktu yang lama bila pengguna memberikan informasi yang tepat. Tetapi sebaliknya metode ini memiliki kelemahan dalam pencarian solusi bila pemilihan hipotesa atau kesimpulan tidak tepat, maka si pengguna tidak dapat menemukan langsung solusi yang dibutuhkan sehingga pengguna harus berulang kali melakukan konsultasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.